Selamat datang kembali di Stereo Channel. Hari ini saya dapat mobil tua, tapi masih oke banget dan bagus banget. Honda HR-V 2.0 tahun 2007. Mobil ini mobil SUV yang mengalami perubahan cukup lumayan banyak dan drastis pada saat itu. Waktu tahun 2007 pertama kali mobil ini yang tipe ini keluar. Ini namanya CR-V kura-kura kalau orang bilang, karena bentuknya kayak mirip kura-kura ya, tapi larinya nggak kayak kura-kura, larinya lumayan kencang ya. CR-V ini menurut saya CR-V Gen 3, generasi ketiga, menurut saya adalah CR-V yang paling bagus dari yang semua yang ada. CR-V turbo yang terbaru oke, cakep, tapi kalau untuk dibandingkan CR-V yang Gen 4, saya lebih suka yang Gen 3 ini ya. Saya pernah pakai juga Gen 4, itu agak sedikit goyang-goyang jalannya gitu loh. Kalau ini selama saya pakai ini, saya udah pakai sekitar 2 mingguan, dan ini jalannya napak banget. Di tol pun jalannya stabil banget. Nah, beda sama yang Gen 4. Gen 4 itu kayak lebih goyang-goyang ya. Ini berdasarkan pengalaman saya pakai. Nah, tapi yang ini enak banget. Wah, tapi memang dibandingkan CR-V Gen 4, tarikannya ini sedikit lebih berat. Ya, saya nggak tahu apakah ada perbedaan atau enggak, tapi ini dipakai memang tarikannya sedikit lebih berat. Nah, kalau HR-V yang kemarin, dia lebih enteng tarikannya juga, karena mungkin 1500 dan badannya bodinya kecil. Nah, ini mungkin karena bodinya besar ya, jadi tarikannya agak berat. Tapi mobil tua begini saya tarik sampai 150 km/jam masih sanggup ya, jadi nggak kalah sama mobil-mobil muda. Oke, sekarang saya akan kasih lihat penampakan dari mobil ini. Cek kita. Oke, mobil ini ada dua tipe. Yang pertama 2.0 dan yang kedua 2.4. Yang 2.4 itu 2400 cc, tenaganya lebih besar, tapi bensinnya pun akan lebih boros. Yang 2000 ini tenaganya sedikit lebih kecil daripada yang 2400, tapi bensinnya sedikit lebih irit daripada yang 2400. Nah, banyak orang bilang mobil CR-V model ini bensinnya boros banget. Nanti saya kasih lihat di average speedometer saya. Ini saya pakai setelah 2 minggu, saya pakai lebih lah 2 minggu, hampir mau 3 minggu saya pakai. Saya udah jalan sekitar 800 km berdasarkan di mid kilometernya. Average bensin yang saya pakai itu 1:11 ya. Bensin yang saya pakai ini saya pakai Pertalite aja. Saya pakai Pertalite karena pemilik yang kemarin, yang punya kemarin itu dia pakainya Pertalite. Oke, saya bilang saya pakai Pertalite juga aja. Dan saya tes 1:11. Jadi menurut saya untuk mobil sebesar ini, sebongsor ini, cc-nya lumayan besar, 2000 cc, irit 1:11 ya. Itu dalam kota. Saya belum pernah pakai ini keluar kota, tapi ini dalam kota. Dan berubah-ubahnya itu 11,1 dan sekarang 11,2. Tadi saya bablas tol dari rumah di Pluit, saya pergi ke Pondok Indah.
itu berubah jadi 11,2. Nah, kalau dalam kota yang kebetulan agak macet, kalau saya pergi ke kantor, biasanya 1:11.0 gitu. Jadi kalau di tol-tol terus sih bisa lebih irit lagi. Mungkin kalau ke Jawa atau ke Bandung atau kemana, mungkin ini bisa 1:12 atau 1:13. Mungkin, saya belum pernah tes. Nanti kapan saya akan tes. Mobil ini juga dilengkapi dengan fitur-fitur yang cukup lumayan canggih pada zaman itu. Apa aja fitur-fitur yang canggih pada zaman itu, tahun 2007 ya. Ini sudah ada airbag, sudah dilengkapi dengan airbag. Terus yang saya suka dari mobil ini juga karena rem tangan itu di kaki. Jadi nggak perlu tarik tuas ini. Kecuali yang manual. Kalau yang manual remnya di dekat konsol box. Nah, dia punya speedometer juga waktu dia pertama kali keluar itu bikin menggoda keren banget gitu loh pada zaman itu, dengan bulatan lampunya dan dengan kecanggihan penampakannya gitu. Itu keren banget pada zaman 2007, saya ingat banget. Nah, saya akan kasih lihat dalamnya seperti apa supaya kelihatan lebih jelas. Oh ya, kuncinya seperti ini nih. Kuncinya seperti ini, masih yang model jadul, belum yang keyless. Jadi masih model begini. Dan tapi ini udah immobilizer. Jadi kalau dibikin duplikat dia masih pakai chipnya. Ya. Untuk mobil sudah berjalan dari 2007 ke 2021 ini sekitar 14 tahun. Mobil ini hitungannya sangat-sangat terawat sekali. Ya, saya coba nyalain. Mesinnya masih enak banget, masih empuk, dan suaranya juga masih halus ya. Nah, ini yang saya bilang nih, dia punya speedometer. Nah, coba nih kamera arahin ke speedometernya ya. Kalau malam ini biru-biru ini kelihatan jelas banget nih. Saya udah coba terangin ya. Nah, kelihatan di sini saya udah jalan 851 km selama saya pakai. Average-nya 11,0 ya. Di sini ada gambar mobil kalau pintu terbuka, dia bisa kelihatan pintu mana yang terbuka atau pintu mana yang nggak terpasang dengan baik. Digital di sini cukup lumayan lengkap. Ada range sisa bensin kalau jalan lagi bisa 408 kilo ya. Kilometernya memang dulu lumayan banyak, 188.000, tapi untuk ukuran mobil hampir 14 tahun ini lumayan sedikit. Ya Pak, ya mentok-mentok pas-pasan lah gitu. AC masih tombol, kalau nggak salah yang 2400 sudah pencetan. Tapi ininya semua udah kelihatannya mewah banget sih, masih kelihatan mewah banget. Nah, cuma kelemahannya di sini tipnya masih jadul banget, ya masih jadul banget. Tip masih zaman waktu itu masih yang single DIN, ya belum ada AUX, belum ada USB, belum ada Bluetooth seperti itu. Tapi ini yang lucu. Dulu saya inget banget ketika kecil om saya beli mobil, dan zaman dulu tuh tip suka hilang, suka dicolong. Nah, muncullah tip yang model kayak begini nih. Dia bisa dibuka ininya nih. Jadi tinggal pencet ini, dibuka, dan ini bisa dikantongin. Jadi bisa ditaruh di tas. Supaya apa? Supaya kalau dia nyolong tipnya pun dia nggak bisa pakai karena ini di sini. Nah, jadi ini keistimewaan tip model ini tuh begitu. Zaman dulu saya ingat banget om saya, jadi tiap turun mobil dia cabut tipnya dan dia masukin ke tas zaman dulu. Pasangnya pun gampang, tinggal begini doang lagi, langsung terpasang. Ya. Nah, untuk giginya dia masih di sini, ini enak banget. Jadi menyisakan ruang di sini yang kosong. Ruang kosong di sini ini bisa buat taruh tas, terutama buat ibu-ibu ya, suka buat tas, taruh di sini tuh enak. Di bawah sini ada lighternya bisa saya pakai buat colokan charger. Ya, di bagasi juga ada satu colokan lighter juga. Terus di sini juga ada laci penyimpanan. Nah, lumayan banyak penyimpanan. Di sini juga ada laci kecil seperti di sini. Saya buat taruh tisu atau obat-obatan. Ada laci lagi di bawah. Ya. Sudah dilengkapi dengan SRS airbag di sebelah sini dan sisi sebelah sini, kiri kanan. Jadi menjamin keamanan. Nah, terus ini dia sudah lampu kabin seperti ini. Terus ada kaca juga di sini di sun visor-nya, tapi belum ada lampu. Kalau kemarin di HRV ada.
Di sini juga ada, tapi nggak ada lampu. Nah, di sini dia ada laci buat kacamata atau buat taruh apa di sini, laci kecil biasa kacamata. Dan kalau ditinggal digantung begini, kita bisa ada namanya nih communication mirror. Jadi ini bisa buat ngeliat anak kita di belakang lagi ngapain, atau yang di belakang lagi ngapain. Kita ngobrol pun bisa sambil lihat dia. Oh iya, oke Bu, gini oke. Gitu. Jadi ada conversation mirror, communication mirror. Pegangannya udah ada juga di sini ya. Honda emang enak memanjakan pengemudinya dan penumpangnya. Sisi di tahun 2007 ini mobil juga sudah keren banget. Dia sudah bisa retract kaca spionnya. Nah, selain itu kelemahan Honda yang saya tahu, nah kelemahan ini setirnya itu berudul karetnya. Jadi karetnya nggak berudul kayak gini nih. Ini kelemahannya nih. Namanya mobil udah tua lah ya, mobil 2007 kan. Jadi diakalnya bisa dengan jahit ulang. Sekarang banyak jasa jahit. Kalau di Tokopedia juga ada yang jual kulitnya plus jahitannya. Di sini bisa jahit sendiri. Itu cuma 100.000 atau berapa puluh ribu saya lupa. Tapi kalau minta dijahitin sama orang di tukang jasa jahit, bisa jahitin rapi pakai kulit itu 700.000. Saya udah cek. Nah, ini enak juga. Ini kayak Honda Freed saya dulu, ada armrest. Sini enak. Kalau yang Gen 4 itu nggak ada. Jadi Gen 4 nyatu sama konsol box. Nah, konsol box sendiri juga di sini dia ada buat penyimpanan laci-laci kecil tuh banyak. Satu di sini, tuh. Ada di sini lagi. Ya, di sini juga ada tempat buat nyimpan aqua, botol minum. Dan di sini ada laci khusus yang bisa ditutup. Ya, bisa buat nyimpen barang lah. Dan ada laci lagi di sini. Bisa buat nyimpen, ini lumayan dalam nih. Bisa buat CD, bisa buat apa, atau buat naro-naro barang-barang, misalnya uang atau apa yang memang kita nggak sempat simpen di mobil. Ya. Joknya ini aslinya kalau nggak salah bukan kulit. Nah, ini karena teman saya lapisin kulit lagi. Termasuk di sininya, di armrestnya. Armrest itu aslinya berudru. Bahan fabric. Nah, untuk dashboard sendiri pada zaman itu saya yakin ini keren banget pada zaman itu. Dan sampai sekarang pun saya nilai ini sebenarnya nggak ketinggalan zaman. Mobilnya pun enak. Ya, setirnya juga udah bisa. Tunggu. Tilt and teleskopiknya udah bisa. Ya, zaman itu udah bisa tilt and teleskopik kayak gini udah keren. Di sini udah ada wiper ya, walaupun belum otomatis ini nih, belum otomatis kayak gini. Oh, ada. Oke, belum otomatis. Ini lampu sen dan lampu-lampu semua di sebelah kanan. Ya, atapnya dia bahannya krem kayak begini, tapi ini masih bersih banget. So far masih bersih banget, karena jarang tangan-tangan kotor pegang-pegang begini. Itu yang penyakit kalau ada tangan anak-anak kotor pegang begini nih. Jadi plafonnya kotor, itu cepat kotor. Ya, enaknya kita bisa santai nyetirnya begini. Posisi nyetir pun saya rasa ini enak banget. Joknya tinggi, bisa diatur naik turun. Walaupun masih manual, kalau yang CR-V 2.4 itu udah elektrik, tapi ini bisa naik turun joknya. Ya, atau naik. Gitu, dan bisa maju mundur. Tuh. Oke. Sekarang kita lihat jok belakang. Untuk penumpang belakang itu jarak duduk enak banget, nyaman banget. Ya. Senderan jok senderan kepala itu ada 3, jadi tengah pun bisa dinaik, bisa dipakai, ada senderannya, dan ini bisa ditarik, bisa begini, ya, bisa juga cuma ditarik sininya, tuh, bisa buat taruh botol minum lagi, jadi kita bisa santai di sini, sesuai sama harganya pada saat itu. Ini mobil tergolong mobil mewah pada tahun itu, jadi Honda memikirkan mobil ini enak dan nyaman dipakai buat para eksekutif pada zaman itu ya. Sampai sekarang pun sebenarnya mobil ini dibilang yang pakai itu orang susah, karena dianggapnya mobil boros. Jadi orang yang punya ini pasti punya dana lebih untuk beli bensin. Ya, tapi sekali lagi itu penilaian balik ke masing-masing. Karena saya mungkin terbiasa pakai mobil yang cc-nya lumayan besar, jadi terbiasa untuk bensin segini, ya udah ini lumayan irit gitu.
ya. Nah, sekarang saya kasih lihat bagasi. Untuk bagasi, bukanya biasa di sini nih. Tapi ini enggak, kalau CR-V ini di bawah. Jadi posisi di sini bukanya. Ya, nah ini mobil tua rata-rata ininya lemah nih, jadi kadang-kadang suka turun sendiri. Tapi hidrolik ini masih bagus banget, ya. Dan ini ada ini penting. Kalau hilang katanya sekitar 4 sampai berapa 4 jutaan lah kalau nggak salah. Nah ini fungsinya buat apa? Buat ini kalau kita naruh laptop atau naruh apa, jadi nggak kelihatan dari luar bahwa ada barang-barang berharga. Nah ini jangan sampai hilang. Kalau hilang sayang, cari juga susah. Nah kalau dibuka, bagasi sendiri besar sekali. Bisa bawa koper tinggi berapa banyak, lebar dan besar. Ya, di sini juga ada power socket sini nih. Jadi bisa taruh ngecas di sini. Oke. Ban serep semua di sini. Kalau yang CR-V Gen 2 itu ban serepnya masih di belakang, itu kayak konde. Kalau kita udah tersimpan di sini. Jadi lebih rapi dan kelihatan lebih bagus, lebih elegan. Pantatnya pun saya suka banget yang ini. Ya, walaupun modelnya ini bulat-bulat seperti ini, tapi saya suka. Saya sebenarnya pecinta mobil kotak, tapi untuk CR-V yang satu ini saya tidak menolak. Karena ini menurut saya desainnya oke banget. Ya. Tidak kelihatan murahan, ya, tapi tidak kelihatan berlebihan juga. Itu menurut saya. Dan CR-V mengemadukan silver dan hitam ini seperti ini bagus banget menurut saya. Oke lah. Jadi bikin cantik gitu. Pantatnya nggak kelihatan nonggeng, yang kelihatan malah elegan. Untuk buka bagasi, posisinya agak tersembunyi dikit di belakang sini nih, ke bawah sini nih. Nah, bensin kelihatan, kalau bagasi di sini nggak terlalu kelihatan. Jadi kalau yang bagi belum pernah pakai mobil ini, dia akan cari di mana ngeraba-raba. Nah, sekarang kita lihat mesin. Nah, untuk mesin 2000 cc, mesin ini menurut saya cukup oke banget untuk jalanan perkotaan. Jadi kelihatan kedengerannya besar 2000 cc, tapi pada pemakaiannya nyaman banget dan bensinnya nggak seboros yang kita pikir. Untuk bodi sendiri harusnya di sini ada peredam nih, kalau nggak salah nih ada peredam. Cuma mungkin dicopot atau mungkin robek karena termakan usia. Jadi kalau mau dipakai sebenarnya ada peredam di sini. Jadi anti panas. Mesin sendiri sih ya oke lah, dibilang sampai gimana banget enggak. Cukup oke. Nah, kemarin lampu ini nih penyakit. Lampu karena sering panas, lama-lama dia menguning. Hampir semua mobil yang ada umur pasti lampunya menguning. Nah, kemarin saya bawa ke tempat poles lampu, itu sekitar 400.000 di Kemayoran. Itu sudah mengkilap dan bening begini lagi. Kalau dilihat sebelum ini kuning banget. Jadi ini oke banget nih. Boleh tuh kalau mau yang lampunya ini. Karena lampunya mahal, bisa berapa juta kalau nggak salah. Mendingan dipoles, kelihatan baru lagi, jadi bisa dipakai. Lebih kelihatan terang. Ya. Bannya itu pakai ring 17. Ya, ini pakai Bridgestone 225 65 ring 17. Nah, jadi bannya itu sekitar sejutaan lah kalau Bridgestone lah. Seperti biasa. Kalau Dunlop mungkin di bawah itu. Ya, tapi standarnya dia saya lebih prefer pakai Bridgestone. Oke, itu tukang Gojek bolak-balik mulu. Terima kasih sudah menonton Sterit Channel. Ya, jangan lupa klik like, subscribe, dan komen di bawah. Ya, mobil apa lagi yang mau kita review? Kalau ada, komen di bawah dan saya akan coba cari pinjaman mobilnya supaya bisa saya review berdasarkan pemakaian saya. Review saya sekali lagi saya infokan bahwa saya hanya mereview mobil yang saya pakai. Jadi berdasarkan pengalaman pribadi aja. Jika ada kekurangan, jika ada yang sedikit berbeda dengan pandangan dari teman-teman semua, harap dimaklumi ya. Jadi review abal-abal ini hanya berdasarkan pengalaman pakai saya aja. Kalau nggak saya pakai, saya nggak berani ngomong. Ya,
Jangan lupa patuhi anjuran pemerintah dengan mematuhi 3M, mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Karena itu yang bisa membebaskan kita lebih cepat dari rantai corona. Thank you for watching. See you next time.